kasih sudah mampir ke channel saya. Video pertama saya kali ini ingin membahas tentang buku rekomendasi bagi para calon ibu dan calon ayah. Perkenalkan, nama saya Mbak C. Saya meng-share rekomendasi buku ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Buku pertama yang ingin saya rekomendasikan yakni buku dari Bu F.B. Monica, buku Pintar, ASI dan Menyusui. Di buku ini Bu F.B. Monica membahas tuntas mengenai ASI dan menyusui. Di bab pertama kita baca tentang daftar isinya, yaitu ASI dan menyusui terbaik untuk bayi dan ibu. Bab pertama ini menurut saya adalah buku ada tentang motivasi. Kenapa sih kita harus menyusui? Kenapa sih lebih baik ASI daripada susu formula? Dan kemudian yaitu karakteristik ASI. Karakteristik ASI seperti air susu diciptakan untuk setiap spesies, tahap perkembangan ASI, kandungan ASI dan perubahan kandungan ASI. Bab 3 mengenai anatomi payudara dan produksi ASI. Bab keempat, inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini itu ketika bayi melakukan pelekatan pertama terhadap ibunya, di dada ibunya ketika bayi baru saja lahir ke dunia. Kemudian bab kelima yakni manajemen laktasi. Manajemen laktasi ini saya khususkan untuk ibu yang ibu bekerja, di mana ibu bekerja harus meninggalkan bayinya 8 sampai 10 jam. Di sini di bukunya Bu F.B. Monica itu ada yang namanya manajemen laktasi. Kemudian lanjut ke bab 6 yaitu masalah menyusui. Saya ralat. Manajemen laktasi itu mengenai proses menyusui, posisi menyusui, pelekatan saat menyusui atau teknik menyusui. Itu adalah manajemen laktasi. Yang kemudian masalah-masalah menyusui seperti nyeri puting, payudara yang bengkak waktu menyusui, mastitis, infeksi jamur, produksi ASI yang berlebih, bayi menyusui lebih sering, bingung puting seperti yang bab ke-7 manajemen ASI perah. Nah, ini yang saya bahas tadi, saya salah. Manajemen ASI perah ini untuk ibu bekerja, di mana ibu bekerja meninggalkan bayinya 8 sampai 10 jam sehingga harus memerah ASInya, dan bagaimana cara menyimpan ASI, bagaimana melihat ASI itu sudah basi, masih bisa diminumkan ke bayi atau sudah basi. Itu ada di buku ini, karena jadi buku ini tuh sangat lengkap. Kemudian bab ke-8 nutrisi untuk ibu bayi, dan bab terakhir dukungan terhadap ASI dan menyusui. Dukungan terhadap ASI dan menyusui itu salah satunya adalah dukungan ayah. Buku kedua yang saya rekomendasikan yakni buku Anti Panik. Ini adalah bukunya Dr. T. Buku ini kenapa sangat bagus sekali? Karena di dalam buku ini tergambar ilustrasi-ilustrasi seperti ini. Jadi buat para ibu yang tidak suka dengan tulisan-tulisan yang sangat banyak, buku ini bisa menjadi pilihan oleh para calon ibu untuk dibaca, karena selain tulisannya sedikit seperti ini, ada gambar ilustrasinya seperti ini, dan tulisannya juga berwarna seperti ini. Di buku ini ada dasar pengasuhan 0 sampai 3 tahun, membangun hubungan penuh cinta, memberikan stimulasi optimal, mengenalkan disiplin dan kesehatan anak. Jadi lengkap, tahap perkembangan, tahap kesehatan ketika mempunyai bayi 0 tahun sampai dia berusia 3 tahun. Di sini bukunya lengkap, termasuk permainan-permainan apa saja sih yang kira-kira bisa menstimulus bayi. Di sini juga ada berdasarkan dan disertai dengan ilustrasinya. Kemudian buku ketiga yang ingin saya rekomendasikan adalah bukunya Dr. Apin, Dr. Arifianto, spesialis anak, yang di sini orang tua cermat, anak sehat. Di dalam buku ini kita belajar mengenai masalah-masalah tentang sakit ringan pada anak seperti flu, demam, batuk pilek,
terus sakit perut pada anak, alergi, diare dan muntah, seputar kesehatan gigi anak, masalah telinga, flek paru atau tuberkulosis, sirkumsisi anak atau hitan bayi, pertolongan pertama pada anak, dan situs informasi kesehatan yang sahih. Silakan baca buku ini karena buku ini sangat-sangat berguna buat calon ibu. Dan buku yang keempat, ini termasuk buku tebal, Imunisasi Lumpuhkan Generasi dari Dr. M. Saifuddin Hakim MSc DKK. Saya belum selesai membaca buku ini, tapi boleh untuk para calon ibu untuk membaca mengenai imunisasi dari sisi medis dan dari sisi medis oleh Dr. M. Saifuddin Hakim. Saya bacakan daftar isinya ya. Dari sini kita akan mengetahui pengertian dan metode pembuatan vaksin. Bab ketiga, vaksin dan imunitas kelompok. Kita akan belajar mengenai herd immunity. Yang bab kelima, awas bahaya vaksin. Bencana akibat vaksin tidak pernah dipublikasikan. Di belakang juga ada biografi dari Dr. M. Saifuddin Hakim, di mana beliau adalah dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada yang mengabdikan diri sebagai dosen di bagian mikrobiologi FKUGM sejak bulan April 2019 sampai sekarang, dan mendapatkan beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau melanjutkan S2 di Essen Master of Infection and Immunity Erasmus Medical Center, University Medical Center Rotterdam, Belanda. Biografinya nanti bisa baca sendiri. Buku ini saya rekomendasikan untuk para calon ibu dan calon ayah dalam mempersiapkan diri untuk mempunyai bayi. 4 buku ini saya rekomendasikan. Jika ada saran, komen dari para ibu-ibu semuanya, kira-kira buku apa saja sih yang dibutuhkan selain buku ini, bisa kita sharing di bawah di kolom komen ya. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe. Semoga saya juga bisa membuat video-video lainnya yang berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.